Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada sekalian kita sekalian. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, berjamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Sebelum kita melaksanakan ceramah dan salat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Arif. Pertama, kami sampaikan tentang penerima kotak amal salat tarawih. Saldo awal dari kemarin Rp213.000. Penerima kotak amal salat tarawih hari kemarin, hari Senin tanggal 10 Maret 2025 Masehi atau 11 Ramadan 1446 Hijriah, yaitu sebesar Rp917.600. Iuran sebesar Rp575.000. Cara pembayaran ini Rp555.500. Terima kasih kami ucapkan kepada para pendidik dan saudara, semoga amal bapak ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikut kami sampaikan bahwa pada malam ini yang ditunjuk sebagai ceramah dari salat tarawih adalah Ustaz Dr. Tim Qadamin Haniwi MCMA dari Jamali. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita rangkaian ibadah salat tarawih kita untuk itu kepada Ustaz Dr. Tim Qadamin Haniwi MCMA berkenan kiranya untuk membuat ceramahnya. Demikian pengumuman yang akan kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema hukum pada kesempatan malam hari ini adalah mengenal sahabat tabi'in dan tabi'in serta konsekuensi hukum yang ada terhadap mereka. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendengar istilah sahabat, maka sesungguhnya sahabat yang dimaksudkan adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepadanya. Mereka adalah sahabat. Kemudian generasi yang kedua, generasi setelah sahabat adalah tabi'in. Siapa mereka? Tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat dan beriman kepada mereka. Mereka adalah tabi'in. Kemudian tabi'in, siapa mereka? Orang yang pernah bertemu dengan tabi'in dan beriman kepada mereka. Mereka adalah tabi'in. Sahabat jemaah sekalian adalah orang-orang yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik sebentar maupun dalam waktu yang sangat lama. Ya, jumlah sahabat ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada jumlahnya ada 114.000 orang. Maka di antara 114.000 orang itu mereka adalah orang yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi secara umum sahabat tabi'in dan tabi'in mereka adalah generasi yang terbaik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 100. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Jadi sahabat itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang terdahulu baik dari kalangan sahabat muhajirin maupun sahabat ansor walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang dimaksudkan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik adalah para tabi'in dan tabi'in. Jemaah sekalian, sahabat tentu sudah mafhum.
sahabat jika yang dilakukan dan yang diucapkan oleh mereka adalah sahabat yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau yang dikenal dengan Al-Khulafaur Rasyidun, maka apapun yang dilakukan oleh mereka seluruh ulama menerimanya dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Contoh jemaah sekalian, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau yang merapikan susunan mushaf Al-Quran. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka mushaf Al-Quran belum disusun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, masih berserakan di mana-mana, di kulit-kulit onta, di kulit-kulit binatang, di kelopak-kelopak kurma dan yang lain. Maka sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakarlah yang merapikan tulisan-tulisan Al-Quran yang berserakan di mana-mana itu, sehingga ini merupakan proses pertama pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang tentu sudah diawali dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Adapun pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu sifatnya adalah penggandaan mushaf Al-Quran yang ditulis dengan Rasul Utsmani dengan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tidak ada seorang pun yang menolaknya, tidak ada seorang pun ulama yang berselisih terhadap hal tersebut. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tarawih yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu tidak lebih dari 11 rakaat 4-4-3. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun sama. Maka pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tarawih diadakan habis sholat Isya dan dilakukan dengan seorang imam besar, sahabat Ubay bin Ka'ab, dengan 20 rakaat dan dengan witir 23 rakaat. Seluruh ulama sepakat menerima itu, la yukhalifu fihi ahadun minal ulama, tidak ada seorang pun ulama yang berbeda mengenai hal tersebut, karena ini yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Demikian pula apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Rasul masih hidup, Jumatan adzan hanya sekali. Abu Bakar adzan sekali dalam Jumatannya. Umar pun sama. Begitu pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, adzan Jumat ditambah menjadi 2 kali. Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semua ulama sepakat menerimanya, la yukhalifu fihi ahadun minal ulama, tidak ada seorang pun ulama yang berbeda pendapat, dan itu sampai sekarang berlangsung. Maka kalau ada Jumatan adzan 2 kali, maka pada hakikatnya mereka mengikuti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, maka hal itu mutlak diterima oleh seluruh ulama yang ada. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang kedua adalah bagaimana jika ada sesuatu yang dilakukan oleh sahabat tapi bukan sahabat yang empat? Bagaimana yang dilakukan oleh tabi'in? Bagaimana yang dilakukan oleh tabi'in? Apakah bisa menjadi dalil atau menjadi hujjah? Apakah bisa menjadi dasar hukum atau tidak? Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak bisa dijadikan dasar hukum karena bukan Khulafaur Rasyidin. Yang digaransi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Khulafaur Rasyidin. Alaikum sunnati wa sunnati Khulafair Rasyidin al-mahdiyyin. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bisa diterima dan bisa dijadikan hukum. Alasannya ada sebuah hadis yang makna hadis itu sama dengan hadis yang mungkin barangkali sebagian orang dengar, ya ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitu. Para sahabatku adalah seperti bintang-bintang yang ada di langit. Dengan siapa saja kalian mengikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk. Hadis dengan redaksi yang seperti ini, hadis ini dhaif. Tapi makna hadis ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu.
Maka berdasarkan hadis tersebut, perilaku sahabat, ya tabi'in dan tabi'in mereka bisa dijadikan hujjah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum mengatakan, khairul quruni qarni, thumma alladziina yalunahu, thumma alladziina yalunahu. Sebaik-baik kurun adalah kurun di mana aku hidup. Kemudian kurun yang setelahnya, kemudian kurun yang setelahnya. Kurun ini maknanya adalah ada yang mengatakan antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang mengatakan antara 70 sampai 100 tahun. Tetapi ketika Rasul mengatakan sebaik-baik kurun adalah kurun di mana aku hidup, yang dimaksudkan adalah kurun para sahabat. Kemudian kurun setelahnya yang dimaksudkan adalah kurunnya para tabi'in, dan kurun yang setelahnya yang dimaksudkan adalah kurunnya tabi'in. Kalau tabi'in itu contohnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, sedangkan tabi'in maka contohnya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mereka adalah tabi'in. Jemaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah. Di samping itu juga disampaikan dari Allah di dalam surat At-Taubah, Allah mengatakan walladzina taba'uhum. Allah Subhanahu wa taala bukan memuji para sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor saja, tetapi Allah juga memuji walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang dimaksudkan adalah para tabi'in dan para tabi'in. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat yang kedua mengatakan pokoknya selain dari Nabi dan Khulafaur Rasyidin tidak bisa dijadikan dasar hukum, tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Adapun pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa apapun yang bersumber dari sahabat selama tidak berselisih, tidak menyalahi apa yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu boleh-boleh saja. Contoh jemaah sekalian, kalau kita Idul Fitri, ucapan apa yang sering kita ucapkan di saat Idul Fitri? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, ini bukan dari Nabi, tetapi ini dari para sahabat. Bahwa dulu para sahabat ketika mereka selesai sholat Id, maka ucapan yang disampaikan oleh mereka kepada yang lain adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Maka ucapan itu sampai kepada kita. Ya, adapun minal aidin wal faizin itu memang made in Indonesia, tetapi itu bukan berarti ya tidak ada sandarannya, itu bukan berarti tidak ada sanadnya, tidak ada rujukannya. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa pada hari raya Idul Fitri malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi untuk menyisir orang-orang yang mau melaksanakan sholat Id. Begitu mereka selesai melaksanakan sholat Id, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para malaikat, wahai para malaikat, balasan apa yang sepantasnya yang harus saya berikan kepada hamba-hambaku yang sudah melaksanakan tugas mereka, melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh dan melaksanakan tarawih sebulan penuh. Maka malaikat mengatakan, engkau wahai Tuhan kami yang lebih tahu. Maka pada akhirnya Allah katakan kepada malaikat, wahai para malaikat, katakan kepada mereka, udu ila buyutikum maghfurun lakum. Kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan minal aidin itu diambil dari kata udu yang merupakan fi'il amr dari ada ya'udu audatan. Jadi minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali. Jadi itu ucapan minal aidin. Ada wal faizin, itu juga sama, bahwa Allah Subhanahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa melaksanakan puasa sebulan penuh, melaksanakan sholat tarawih, maka wafaza bi jaizatir rabbi, dia akan berhasil memborong piala dari Allah Subhanahu wa taala. Piala ini yang dimaksudkan adalah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga minal faizin itu dari kata faza yahusul fauzan, isim fa'ilnya faiz, jamaknya faizun, faizin. Sehingga minal faizin maknanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhasil, orang-orang yang memborong piala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, ini tentu yang merupakan satu kata kunci. Jika ada sesuatu yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat yang empat, seluruh ulama sepakat menerimanya.
Tetapi jika ada sesuatu yang dilakukan oleh selain Nabi atau dilakukan oleh sahabat selain sahabat yang 4 atau tabi'in, para ulama ada yang mengatakan menerimanya dan ada yang tidak menerimanya. Contoh, orang-orang ketika malam nisfu Sya'ban mereka kemudian memanfaatkan waktu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu yang menginisiasi, yang mengawali peringatan malam nisfu Sya'ban itu adalah salah seorang tabi'in besar, senior tabi'in yang ada di Syria atau yang ada ya di Syria ketika itu. Ya, mereka adalah Makhul, Luqman, ya, jadi dan lain sebagainya. Ini adalah tabi'in yang ada di Syam atau yang ada di Suriah. Jadi itulah yang pertama kali mengatakan atau melakukan peringatan malam nisfu Sya'ban. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian masih banyak contoh yang lain, tetapi satu hal yang harus sama-sama kita ingat, ada perbuatan yang dilakukan oleh seorang tabi'in, seluruh ulama dari dulu sampai sekarang menerimanya dan tidak ada protes, yaitu mushaf Al-Quran. Bapak bisa bayangkan mushaf Al-Quran yang dicetak pada masa Utsman bin Affan itu masih telanjang banget, nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, nggak ada syakalnya. Untuk membedakan ba, membedakan ta, nggak tahu, nggak ada titiknya. Pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, siapa yang menemukan titik itu? Yang menemukan titik adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, salah seorang tabi'in yang merupakan muridnya sahabat Ali radhiyallahu anhu. Tahun berapa? Sekitar tahun 70 Hijriah. Kemudian disempurnakan oleh Yahya bin Ya'mar, menemukan harokat jika ada fathah di atas qa dikasih fathah di atas qi, dikasih kasrah di bawah, jika ada qu dikasih dhamma. Ini yang menemukan adalah Yahya bin Ya'mar tahun 90-an Hijriah. Bukan Nabi, bukan Khulafaur Rasyidin, tetapi ini adalah seorang tabi'in. Tetapi para ulama tidak ada yang berbeda pendapat mengenai ditemukannya huruf, ditemukannya harokat, ditemukannya tanda baca yang ada di dalam huruf Al-Quran ini. Oleh karena itu, ya tentu saya ingin menyampaikan pesan kepada jamaah sekalian, maka sebelum kita memberikan satu penilaian terhadap sesuatu, kita harus lacak dulu, kita harus pelajari dulu, itu kira-kira sumbernya dari mana, ada dari sahabat atau tidak, ada dari tabi'in atau tidak, ada dari tabi'in atau tidak, atau memang itu pure merupakan inovasi sendiri, tidak ada cantolannya, tidak ada rujukannya sampai generasi salafun as-saleh. Karena sahabat tabi'in dan tabi'in ini termasuk generasi salaf as-saleh yang dikarensi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kurun adalah kurun di mana aku hidup, kemudian kurun yang setelahnya, kemudian kurun yang setelahnya. Tentu ya dalam waktu yang singkat ini yang saya sampaikan hanya sekedar lamha, hanya sekedar sekilas saja, tetapi paling tidak ya ini yang menjadi satu gambaran buat kita, sehingga Bapak nanti kalau ada kesempatan dan yang lain silakan di Google dan lain sebagainya, nanti akan ketemu dan itu akan menjadi pengetahuan kita untuk menyikapi setiap perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wallahumma billahi wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.